Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Kertapiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Sistem Informasi dan Akuntansi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Sistem akuntansi juga memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur sistem akuntansi. Unsur-unsur sistem akuntansi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada formulir. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang formulir terlebih dahulu. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Lalu selanjutnya ada jurnal. Jurnal merupakan contoh unsur sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Jurnal juga mempunyai bentuk jurnal. Ada 5 bentuk jurnal. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Lalu ada jurnal pengeluaran kas, jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat segala jenis pengeluaran kas. Lalu selanjutnya ada jurnal pembelian, jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, pembelian secara tunai masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu selanjutnya ada jurnal penjualan, jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, penjualan secara tunai dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Lalu yang terakhir ada jurnal umum, disediakan khusus untuk mencatat penyesuaian pembukuan, koreksi transaksi, dan lain-lain yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal umum. Lalu selanjutnya, yang ketiga di unsur-unsur sistem akuntansi itu ada buku besar atau general ledger. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya ke dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada buku pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam rinci data keuangan. Contohnya seperti mengkelompokkan jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada laporan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Contohnya neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar hutang, dan daftar saldo persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi. Sistem akuntansi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen adalah memberikan informasi akuntansi kepada manajer untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan operasi bisnis. Dan selanjutnya ada sistem akuntansi persediaan atau inventory accounting. Sistem yang digunakan untuk merencanakan dan melacak tingkat persediaan serta kegiatan inventaris yang terkait. Salah satu sistem persediaan umum adalah kode bar pelacakan, di mana setiap item persediaan ditandai dengan kode bar. Dan yang terakhir ada sistem non-profit. Sistem akuntansi non-profit merupakan contoh sebuah sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba yang memiliki ciri spesifik dari persyaratan pelaporan. Misalnya, tentang sistem pelacakan dana sehingga sumbangan yang diberikan untuk tujuan tertentu bisa diketahui telah disalurkan secara benar. Perangkat lunak ini juga harus mampu menghasilkan laporan dari total donasi yang telah disumbangkan oleh donor individu. Saya Yolanda, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Meskipun banyak sekali software akuntansi yang berada di pasaran, tidak semua software akuntansi berlaku di Indonesia. Software akuntansi 1, PSAK IFRS, Pernyataan Standar Keuangan, adalah sebuah standar praktik yang digunakan di Indonesia. Ini merupakan suatu aturan baku di mana berfungsi untuk pencatatan, penyusunan, pembukuan, dan penyajian laporan keuangan.
Standar PSAK diberlakukan untuk satu entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. 2. SAK ETAP merupakan standar akuntansi perusahaan untuk entitas atau pemilik perusahaan yang tidak terlibat langsung. 3. Standar akuntansi syariah atau SAS. Standar akuntansi syariah atau SAS merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah. Pernyataan ini ditujukan baik untuk kegiatan transaksi syariah dan non-syariah. Pengembangan SAS mengacu pada Fatma MUI yang termasuk ke dalam SAS adalah rangka konseptual laporan keuangan syariah, akuntansi murabah, mudarabah, musyawarah, salam istimah. 4. SAK MKM bisa juga disebut dengan ETSA MKM, merupakan exposure terhadap standar akuntabilitas keuangan mikro, kecil, dan menengah. Standar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil, mikro, dan menengah. 4. SAK MKM bisa juga disebut dengan ETSA MKM, merupakan exposure terhadap standar akuntabilitas keuangan mikro, kecil, dan menengah. Standar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil, mikro, dan menengah. SAK MKM memiliki acuan dari standar pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem akuntansi untuk bisnis. Apa sih keuntungan menggunakan sistem akuntansi untuk bisnis? A. Mengurangi biaya. Untuk mengelola keuangan bisnis yang baik dan benar, dibutuhkan 2 orang atau lebih untuk melakukannya. B. Data aman. Data perusahaan, terutama tentang data keuangan, merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Karena software akuntansi akan menguntungkan perusahaan dengan menggunakan sistem yang tepat, perusahaan akan lebih efektif dan efisien untuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan. C. Pekerjaan lebih mudah dan cepat. Perkembangan zaman teknologi yang ada terus upgrade dan semakin canggih. Dengan menggunakan software akuntansi akan lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual. Dengan menginput data-data keuangan, selanjutnya program akuntansi akan memprosesnya dengan kemudian di-output, dan hasil yang diharapkan akan lebih cepat keluar. D. Data real time. Penggunaan sistem akuntansi, terlebih yang memiliki sistem cloud computing, mempermudah Anda dalam mendapatkan informasi yang ada secara real time. E. Pembukuan rapi. Pembukuan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Selain sebagai bentuk kewajiban, pembukuan juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan. Karena itu, pembukuan sebaiknya dilakukan dengan baik, benar, dan rapi. Melalui software akuntansi, Anda dapat memanfaatkan konsep modularitas sehingga pembukuan menjadi lebih rapi. F. Meminimalis kesalahan permasalahan di dalam hal yang wajar dan umum terjadi. Salah satu jenis kesalahan yang terjadi di bidang akuntansi atau keuangan adalah ketidaktelitian, seperti keliru dalam pencatatan dan kesalahan-kesalahan lainnya yang disebabkan oleh human error. Dengan menggunakan software akuntansi, maka semua masalah di atas dapat diminimalis.